kita dianggap tidak punya license. Iya. Tapi kan itu daerah kita. Iya. Nah, gitu kita bergerak. Itu persaingan, kita muncul persaingan. Kita yang menemukan. Hai, kembali lagi dengan Riri Ransel. Kali ini saya bersama dengan Bang Lodi Korwa. Pada masanya aktif di rescue dan kepecinta halaman di Arung Jeram juga ya Bang. Saat ini masih bergelut di olahraga outdoor. Bang, bisa ceritain nggak ya Bang ya untuk berawal dari mana tuh? Biasanya kan kalau orang senang olahraga outdoor tuh berawal dari kecilnya ikut ke pramukaan biasanya. Terus meningkat akhirnya masuk ke pecinta halaman, akhirnya masuk ke kegiatan outdoor. Awalnya sih tahun 70-an. Tahun 70-an tuh itu zamannya narkoba. Ya. Nah, dulu gua anak Menteng. Oh ya. Menteng. Jadi gua tuh Maaf agak keras suara. ya dulu tuh anak Menteng gitu. Anak Menteng tuh kan daerah elit lah dulu. Iya. Gitu. Ngerti. Nah, jadi anak-anak itu, anak Menteng itu ya kena lah kita terlibat dalam narkoba. Terus masuk sekolah SMA 7 gitu. Di SMA 7 itu ada klub pecinta alam. Oh, udah ada tuh pada zaman itu. Klub pecinta alam. Terus tuh, jadi di SMA 7 tuh ada yang baik, ada yang buruk gitu. Jadi main tarik-tarikan. Nah di situ terus gua diajak naik gunung sama teman-teman itu. Nah itu dengan kita naik gunung itunya hilang, kita bisa dihilangkan. Nah, jadi berawal pelarian gitu. Jadi naik gunung itu pelarian. Berarti bisa naik gunung tuh bisa sebagai rehabilitasi. Iya. Betul. Ya awalnya dari situ. Awalnya dari situ, akhirnya sampai kesininya akhirnya mencintai kegiatan outdoor, kegiatan alam. Sebenarnya sih kalau mau jujur bukannya mencintai, mungkin juga, Iya. tapi mungkin ada juga. Jadi karena kita terjebak dari pertama terjebak di narkoba, terus melarikan diri ke alam ya. Iya. Nah, akhirnya waktu ke alam, orang tua gua kan dulu udah sekolah gampang, nggak penting, yang penting kamu sembuh gitu. Kan gitu. Iya. Sehingga di sekolah nggak ini ya kita bertualang lah naik gunung, sehingga akhirnya teman-teman sekolahnya selesai, gua nggak selesai sekolahnya. Oh. Nah akhirnya jadi profesi lah kita naik gunung. Naik itu. gunung itu jadi profesi. Karena terjebak, ditanya bisanya apa? Bisanya ya naik gunung. Kalau di kantor bisanya apa? Paling nyapu. Kan gitu. Iya benar. Kan jawaban jujurnya kan gitu. Iya. Ngetik nggak bisa gitu. Iya. Jadi akhirnya ya udah fokus ke naik gunung. Nah kebetulan waktu itu kita aktif di rescue selalu. Ya, kalau ada yang hilang, Ada pendaki hilang. itu kan kita masih fit-fitnya, terus masih gagah-gagahan lah gitu. Mungkin Semangatnya. bukan pecinta alam, kita masih merasa gagah naik gunung. Nyawanya masih 5. Jadi kalau mencintai alam mungkin belum Mungkin juga. belum. Gitu. Menikmati ya. Iya, enggak gagah-gagahan. Gagah-gagahan. Iya. Jadi maco gitu, kayaknya gagah-gagahan. Iya, zaman dulu tuh orang pecinta alam tuh keren gitu. Jadi enggak, makanya kalau ditanya pencinta alam, gua tuh mencintai alam setelah beberapa lama naik gunung baru, oh iya ya, baru bisa mencintai alam. Oh. Dulu kita ikut pertandingan kebut gunung, dulu kan ada rumpang trail gitu. Iya. Terus berapa kali juara, tiap kali ikut juara gitu. Jadi naik gunung bener-bener lari kita. Ya, kayak sekarang runner sekarang itu ya. Balapan. Nah, terus akhirnya waktu kita aktif di SAR, kebetulan tahun 87 ya. 87 yang SAR STM. Pembangunan. Iya, Nah, ini itu banyak kan, cerita nih di SAR STM. Nyambungnya kan ke situ kita ketemu ya. Kita ketemu di situ ya, Bang. Nah, itu setelah itu 87 itu juga ada Operation Rally, pernah dengar nggak? Operation Rally Yang di Seram. belum. Itu ekspedisi mancanegara yang ketuanya Pangeran Charles.
Oh, Ketua Indonesianya Emil Salim, Menteri Menteri Lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup. Terus ketua Operation Rail Indonesianya Erna Witoelar. Ya, Orang dia Walhi dulu. orang Walhi. Sebelum jadi menteri juga kan Erna Witoelar. Itu tahun 80-an berapa? 87 setelah kejadian STM. Setelah kejadian STM pembangunan. Itu remaja seluruh dunia dibawa ikut ekspedisi Operation Raleigh itu. Raleigh itu Sir Walter Raleigh. Jadi penjelajah zaman dulu, penjelajah Inggris ya kalau nggak salah. Nah ini mengikuti jejak perjalanannya dia, lintasannya dia. Kayak napak tilas ya mungkin. Tapi ini ekspedisi flora fauna, jadi ada scientific projectnya. Oh, pantesan Walhi ya. Ada hubungannya sama konservasi. Nah itu 6 bulan di Seram, Pulau Seram. Pulau Seram. 6 bulan, 3 bulan fase 1, 3 bulan lagi fase 2. Jadi itu pesertanya ganti-ganti. Jadi fase 1 3 bulan ada berapa ratus, 300 orang kali. Anak remaja belasan tahun masuk di dalam hutan. Mereka benar-benar ya belum terlalu mengerti lah soal gitu kan. Jadi belum ada skill dan pengalaman. Iya. Nah kita kenapa kita diajak, karena kita waktu SAR Gunung Salak, nama-nama kita kan banyak. Nama-namanya banyak yang Heri keluar. Macan, ada Bongkeng, ada Jajo juga. Ada Jajo. Tapi Jajo nggak ikut karena dia udah langsung kerja. Nah kita pengangguran dulu. Dia langsung kerja di golf waktu itu. Iya. Dia udah mulai di golf. Di Jagorawi ya. Bagian pembebasan tanah lah dia. Nah itu kita ada semua, kita yang nama-namanya nama kita terangkat muncul di SAR Gunung Salak, ditarik lah sama ini untuk mengamankan Pulau Seram itu. Mengamankan ratusan anak-anak muda ini. Jadi mereka itu anak-anak muda seperti penelitian juga di situ ya mereka. Jadi pokoknya mereka bertualang di situ, dan kita istilahnya kita tuh ditarik untuk ini. Menjaga mereka. Ya sebenarnya kita dibilang jungle expert, gitu. Indonesian jungle expert. Sementara Indonesian jungle expert. Ada Norman Edwin segala macam kita. Sementara di situ juga ada jungle expert internasional. Nah, itu terdiri dari tentara-tentara Inggris, ada tentara Gurkha, ada tentara dari Singapura gitu. Bayangkan kita bersaing dengan mereka. Sementara tentara Indonesia yang belum ada. Nggak ada. Tentara Indonesia ada, tapi mereka hanya dropping logistik lah, kayak gitu. Jadi kita waktu itu terus ada kejadian itu, ada yang hilang waktu itu di Gunung Binaya. Yang sampai sekarang prasastinya ada. Ada yang hilang, 2 orang hilang. Nah disitulah muncul persaingan tim rescue Indonesia sama internasional. Kita bergerak tapi dilarang karena kita dianggap tidak punya license. Iya. Tapi kan itu daerah kita. Iya. Nah gitu kita bergerak. Itu persaingan, kita muncul persaingan. Kita yang menemukan. Jadi waktu itu gua sama Ilham dari Wanadri, sama bertiga kita sama Tae Sojin, ada kapten dari Singapura. Kita bertiga bergerak karena kita nih satu rumpun lah gitu ya, kompak. Terus sementara mereka ini belum naik, belum bergerak naik, kita udah nyusup. Mereka masih prepare, kita udah langsung nyusup aja, ke dalam. Naik, kita temuin yang satu hidup, yang satu mati. Nah itu dramanya banyak lah yang kita menurunkan waktu Sar Binaya ya. Jadi waktu kita menurunkan kan hidup ya, kita gimana caranya supaya ini tetap hidup kan. Nah, jadi Emil Salim datang pakai helikopter, kita mau pakai helinya. Terus gua turun
pakai heli naik lagi mau jemput mayatnya, Survivor sorry itu. bukan mayat, yang masih hidup. Survivor itu ya. Yang hidup waktu itu namanya Asli Hayat, Cewek. cowok. Jadi kita gimana caranya kita, nah gua naik heli. Waktu itu gue inget Erna Witular bilang, lo tolong ya selamatkan mereka gitu. Iya. Sambil matanya berkaca-kaca gitu. Terus ya gue diem aja nggak bisa jawab gitu. Terus sudah naik ke atas, kalau kita naik ternyata kabut, nggak bisa. Jadi akhirnya ya udah kita turun lagi, nggak bisa akhirnya. Kalau gue sama Norman terus naik lagi ke atas gitu. Tanpa heli. Tanpa heli karena nggak bisa, heli nggak berhasil. Kita coba kita turunin, akhirnya Asri selamat turun, dibawa pakai heli sama Emil Salim. Nah, tinggal Paul Claxton yang satu, yang kita memang udah langsung kita tahu bahwa dia udah mati karena kelihatan Iya. di jurang dia ngegantung. Nah, terus kita evakuasi lah Paul Claxton ini yang ada prasasti-nya di Puncak Binaya. Puncak Binaya ya. Terus Terbentuk lagi tarik diri, udah terbentuk. ya, terus kita masuk di Citarik, Citarik. Terus kita bikin juga Federasi Arum Jeram gitu, segala macam. Pendiri FAJI, Federasi Arum Jeram Indonesia. Kita bikin itu, terus kita bikin arus liar. Oh, arus sampai sekarang. liar, iya. Perusahaan itu operator, perusahaan wisata Arum Jeram. Untuk bikin FAJI kita harus punya kekuatan. Kekuatannya gue punya perusahaan Arum Jeram gitu. Oh, iya. Gue punya perahu banyak, punya pasukan banyak, Otomatis di bidangnya harus ada. jadi gue bisa bikin FAJI. Kalau gue nggak punya itu nggak bisa bikin Iya, FAJI. iyalah. Kan kita bikin sesuatu kan harus modal sendiri dulu, nggak Iya, bisa benar. kita bikin sesuatu terus minta semuanya ngumpulin duit, nggak bisa kan. Semuanya serba eksperimen. Kalau ada kegiatan FAJI, perusahaan harus lihat tutup tuh, tamu kita tolak-tolakin karena karyawannya semua kita pakai. Karyawan, iya. Nah, itu jadi setiap kita waktu dengan FAJI kita ketua FAJI itu kita ambil dari marinir. Kamu marinir awal. Jadi kita kerjasama dengan marinir. Angkatan Tiap Laut. kali ada bencana selalu kita didukung sama marinir. Bencana banjir khususnya kan paling banyak banjir, kecelakaan di Iya, sungai. Gitu. atau Jadi pasukan karena- katak deh ya. Nah selanjutnya kita bikinlah Global Rescue Network. Dengar kan Global Rescue Network? Tahu. Ya? Berarti pendirinya Om Lodi juga. Ya ini Global banyak Rescue. sebenarnya banyak. Iya, nanti kita urutin ya. Banyak tokoh-tokoh pencinta alam. Ada Wanadri dari Mapala UI Iya. dan ya banyak. Salah satunya Bang Lodi. Iya. Nah, gua jadi wakil ketuanya. Ketuanya Freddy Sutrisno dari Wanadri, almarhum. Nah, gua wakil ketua dari Mapala UI. Kalau Itu yang Freddy, Global Rescue. Freddy urusannya dengan kalangan pejabat-pejabat, Iya. pengusaha-pengusaha besar. Freddy jago lah ini. Iya. Nah, dia lobbying ke atas. Lobbying ke Saya atas. bagian Bagian akar. Gue lapangan Iya, selalu. lapangan. Nah itu gue mau bergerak golden period. Selalu gue tertantang untuk bukan mengangkat mayat. Iya. Jadi Menolong. rescue. Bukan mencari ya, Iya. rescue. Jadi kalau sudah perkiraan meninggal ya kita pelan-pelan mundur gitu. Nggak usah terlalu Iya. ya tetap bantu tapi kalau menurut gue juga gue merasa kurang tertantang gitu. Iya, benar. Karena kita terlatih dengan macam-macam. Gue naik motor, gue balap trail, off road juga gue pernah ikut balapan sama kompetisi. Kegiatannya segala semua yang penuh dengan tantangan. jadi kita bisa semua gitu. Masuk ke medan itu dengan mobil ini kita tahu gitu. Jadi kalau cuman urusan biasa-biasa aja kayaknya untuk apa kita ada kita Iya, gitu kan benar. gitu. Jadi yang tadinya hobi buang duit kan, hobi emang keluarin duit kan. Iya, benar. Terus hobi jadi dapat duit. Nah, waktu bikin arus liar kan hobi jadi uang. Dapat uang, iya. Terus yang terakhir gua tuh hobi itu jadi bisa menanggulangi bencana. Hobi untuk kemanusiaan. Iya, nah, itu 3 tahapan itu yang gue rasakan. Terakhir, hobi kita harus gimana jadinya bermanfaat untuk orang banyak. Untuk manusia. Jadi bukan untuk sekedar orang cari banyak. duit aja. Gitu. Mm.
Nah itu yang gue rasakan. Terus gue bikinlah Global Rescue Network. Nah Global Rescue itu namanya waktu bencana banjir Jakarta itu kita dapat informasi bahwa Jakarta akan tenggelam. Jadi udah langsung standby. kita nggak tahu gimana tuh, kita akhirnya yang dari Citarik itu kita tarik semua ke Jakarta sebelum banjir, Sebelum kejadian. makanya kita udah ada di situ. Nah, waktu Jakarta tenggelam kita udah ada di situ. Nah, terus kembalilah akhirnya kita Arus Liar dengan Global Rescue itu markasnya ya di Arus Liar. Karena orangnya Di sama, kantor kita, iya. di kantor Arus Liar. Terserah orang-orang mau ngomong apa, kayak mau bisnis atau gimana, kata Arus Liar memanfaatkan itu. Tapi ya siapa yang mau ngasih kantor, Mbak? Yang mau ngasih posko gratis gitu? Iya benar. Ya, paling dekat ya udah di kita. Jadi kalau misalnya ada bencana, udah kantor Arus Liar tuh berubah jadi posko. Jadi posko relawan. Nah. Global Rescue. Tiap kali bencana banjir. Iya, itu untuk banjir ya. Nah, waktu kapan saya ke Sukamantri sama Amel ya? Amelia, kenal ya? Kembang-kembang masa lalu termasuk Kak. Dari Sukamantri zaman dulu. Nah, Coba. ini namanya ada Barak Lodi nih. Barak Lodi. Itu ada episode sendiri itu. Itu kenapa dibilang Barak Lodi? Apa Om Lodi yang ngebikin ya? Iya benar. Oh ya benar. Jadi hidup ini kan kayak episode per episode, jadi ada episode ini, episode ini. Misalnya dulu waktu setelah Operation Rally, sebenarnya Operation Rally itu 6 bulan ekspedisi di mana di Pulau Seram itu dianggap tidak efektif. Itu ekspedisi itu kan peneliti macam-macam, peneliti flora fauna segala macam sama adat istiadat segala macam itu didampingi oleh venturer itu peserta-pesertanya kita sebut venturer. Didampingi, mereka mendampingi saintis itu. Bapak mencari inilah segala macam koleksi jenis tumbuh-tumbuhan, serangga, apalah binatang-binatang. Itu menarik buat kan, untuk anak-anak seumur mereka gitu. Waktu itu dianggap kurang efektif. Akhirnya Operation Rally itu tahun 87 selesai, dilanjut dengan ekspedisi kecil-kecil. Ekspedisi kecil-kecil yang hanya satu ekspedisi itu 30 orang sampai 50 orang gitu. Nah, ada saintis gitu. Jadi itu berlanjut 1 tahun kira-kira 3 kali gitu. Nah itu ekspedisi dilanjut. Apa hubungannya sama Sukamantri ini sekarang ya? Karena pesertanya itu kan anak-anak belasan tahun lah, yang baru lulus SMA, terus lagi semangatnya. Mereka dengan perlengkapan itu mereka kan apa istilahnya di hutan nggak ngerti, belum tahu cara masak, cara bikin tenda, cara packing di ransel, segala macam. Nah sebelum mereka masuk ke Seram, kita bikin jungle training dulu. Jungle trainingnya di Sukamantri. Gitu. Kenapa Sukamantri? Karena ada hubungan dengan SAR. Sarlogi. SAR waktu SAR STM pembangunan. Kan sambungannya gitu dari SAR STM pembangunan, Operation Rally. Terus ini Sukamantri kan. Kita bikin jungle training di Sukamantri. Karena Gunung Salak itu kita udah kuasai. Karena itu lama udah banget. Ngaprak nih di Gunung Salak. Istilahnya tiap jengkal kita udah kuasai. Nah, makanya terus sebelum dia masuk ke Seram, sebenarnya bukan Seram aja sih, akhirnya seluruh Indonesia. Awalnya Seram. Sebelum dia masuk ke hutan, selama minggu pertama itu jungle training. Jungle trainingnya di Sukamantri. Di Sukamantri itu kita bikin barak lah gitu. Terus mereka yang namain lah, pas sudah selesai baru jadi Barak Lodi. Logo juga belakangan tahunnya. Nah di situ juga dikumpulkan lah jago-jago di Indonesia ya, kayak tokoh-tokoh kayak Ogun segala macam, Hendrikus, pokoknya tokoh Adi Seno segala macam, untuk jadi pelatihnya.
Oh, Bongkeng. tapi masing-masing membawa nama personal ya. Iya personal, bukan klub. Jadi Bukan. kerja itu kerja, nyari duit. Iya. Nyari duit yang dari hobi. Iya, kita bayar. Iya. Jadi itu telah cikal bakalnya, katanya ada outboundan kayak gitu, cikal bakalnya dari situ. Oh iya. Nah itu kumpul lah jagoan-jagoan yang nama besar sekarang udah jadi legenda-legenda. Iya. Itu kumpul di situ semua. Oh. Nah, kita dibikin itu, jungle training itu dipimpin oleh Bongkeng sih sebenarnya. Karena Pemimpin. spesialisasi Iya. mountaineering ya. Ya, Bongkeng itu. Bongkeng waktu itu. Walaupun sebenarnya semuanya sama sih sama Semuanya Bongkeng gitu ya, sama. kayak biasa jenderal. Tapi kan semua. nggak mungkin dipimpin sama semuanya. Iya, semua jenderal semua. Jadi kalau di situ misalnya seminggu nih ya, seminggu siapa misalnya Henrikus atau Ogun bawa 6 orang. Nah, Seminggu lah dia udah mereka Ogun bawa 6 orang hidup di Didiksa hutan, di situ, di didiklat. pribadi masing-masing gitu. Sehingga hubungannya jadi dekat gitu dengan mereka. Pas selesai ekspedisi kan ada satu lagi, ada waktu di Jakarta kan, kita bilang tuh biasanya R&R, rest and relax gitu. Jadi setelah keluar dari hutan mereka di Jakarta belanja-belanja, apalah, Karena udah kafe. Justru malah mereka ngumpulin duitnya di hutan. Iya. Kafe, terus yang nemenin ya ini, yang bekas ininya jungle trainersnya mereka. Nah, sehingga pulangnya itu alat-alat, ransel segala macam ditinggal kan. Iya. Iya, yang mereka tinggal yang baru. Apa alat-alat itu yang dulu kita belum bisa, belum ada dulu. Trangia aja susah banget Iya, kan. benar. Sampai sekarang aja susah, dulu gampang buang-buang kalau gitu. Karabiner aja kita dapatnya itu yang bekas-bekas tentara yang masih berat-berat itu kan. Zaman dulu kan. Nyarinya di Bandung, second. Jatayu. Jatayu. Iya, nyarinya di Jatayu dulu alat-alat itu. Nah kalau Sukamantri, episode Sukamantri itu. Nah, itu kita udah suka berarti berhubungan kan? Iya, benar. Faji tadi udah ya, Faji. Anggota kehormatan di mana aja? Banyak. Oh, nah, ya, jadi Mapala UI nggak banyak sih. Di yang Pionir Malang, terus di Manado juga ada Estetika, terus di Vertical Rescue. Vertical Rescue Indonesia yang Teddy itu Vertical Rescue, Mapala UI, yang Pionir, Faji mah pendiri ya, salah satu pendiri. Berarti anggota kehormatan dulu di selain 3 ini. Nggak banyak kayak Yang Jajo inget-inget. sih. Ya inget-inget. Soalnya kan takutnya ada yang keselip gitu loh. Ya, itu aja. Itu dia. Kalau pendiri justru banyak ya. Banyak kan jadi pendiri ya. Ya. Pendiri Faji ya, yang sekarang Faji. masih berjalan kan Faji. Terus Global Rescue ya. Global Rescue masih berjalan. Yang Pionir ikut pendiri ya. Ada episode nanti ya episode udara belum? Belum. Ya. Masih banyak lebih banyak dari Jajo. Jadi darat air udara kan. Oh iya. Darat air. Oh ya, sekarang kita bedain aja. Apa dulu? Darat air apa udara? Tadi Awal-awalnya darat kan. Iya. Belum awal-awalnya darat kan. Darat tadi udah STM. Jungle tadi? Rescue. Jungle Rescue. Terus waktu SMA sebenarnya ada lagi nih, waktu SMA masih narkoba itu pembalap motor trail. Motor itu cross. justru masih muda. Iya. Motor cross. Terus abis darat ke air. Air, Harus liar, arung jeram, ditarik. diving gitu. Diving juga sempat. Diving. Air itu. Ya, airnya Olahraga sungai. air. Terus yang sekarang masih terlihat di mana-mana kan kayaknya lagi giat-giatnya di udara. Iya. Jadi waktu tahun 87 itu 87 setelah itu Operation Raleigh. Setelah Operation Raleigh kan gue berhubungan dengan Inggris terus kan. Nah itu waktu itu perahu karet langka, Iya. masih susah. Sangat Nah langka. gue mendatangkan perahu karet dari Inggris. Jadi waktu itu agak keliwat dikit. Ini agak berbisnis berarti.
Jadi gue tuh yang pertama punya perahu karet Avon gitu, di Indonesia. Yang pribadi ya. Yang dulu yang punya perahu karet Arung Jeram tuh hanya Mapalawi sama Wanadri. Gue punya 2. Tapi punya pribadi, bukan punya organisasi. Sehingga kalau apa namanya, kalau klub itu kan yang punya ratusan orang gitu. Jadi kalau mau latihan tuh bener-bener harus antri gitu, harus antri. Belum ada yang approve dulu, udah nah kalau gue latihan punya 2 perahu, jadi nggak mungkin lah gue sendiri. Jadi 2 perahu tuh isinya 14 orang. Udah nggak pakai antri. Antri. Jadi lagian kalau tiap weekend tuh kalau gue mau ke sungai, di sana udah antri tuh yang mau tutup perahu gue di sungai. Sehingga gue kalau udah kepenuhan gue terpaksa harus antri menolak orang-orang ini harus gitu. menurut turun. Mereka bisa berantem gitu. Yang bisa suruh turun cuma yang punya perahu. Iya benar. Jadi ntar dulu apa lu nanti gitu. Bahkan ada yang anak Bogor nih, pagi-pagi dia duluan datang ke Jakarta gitu, ke rumah gue. Padahal gue bisa lebih deket ya. Lewat bisa jemput dia. Jadi itu ya. Gue punya perahu karet pertama, sehingga makanya gue bisa bikin federasi Arung Jeram. Semuanya nurut apa kata-kata gue. Karena yang punya perahunya punya dia. Fasilitas gitu ya. Artinya awal-awalnya emang bener banyak, cuman yang lain tuh penumpang gitu. Iya. Jadi gue dominan. Kenapa bikin federasi Arung Jeram waktu itu? Cuman kita waktu itu versi Arung Jeram versi Wanadri begini, versi Mapala begini, versi Jogja begini gitu. Jadi lain-lain. Nah, untuk menyeragamkan kita bikinlah satu wadah yang apakah Arung Jeram harus pakai helm gitu. Kalau sepakat berarti kalau tidak pakai helm berarti melanggar gitu kan. Apakah harus pakai pelampung gitu kan. Sebenarnya federasi Arung Jeram pertama kita bentuk untuk itu. Untuk supaya menyeragamkan safety. Awalnya itu. Nah, tahun itu juga gua yang ini uniknya, gua punya para layang. Tahun itu udah ada para layang. Punya payung. Jadi yang pertama punya payung para layang. Gua kan ini apa? Ekspedisi itu kan ke gua semua. Jadi orang ke Indonesia ekspedisi loading sama loading keluar. Di cek gitu. Jadi dapat inventaris. Dari dulu kita kalau ada ekspedisi kita nggak penting bayaran uang, kita yang penting barang. Karena di Indonesia masih susah untuk mendapatkan alat itu. Kalau ekspedisi kan oke, kita bayarannya berapa, kita udah nggak usah bayar ini, udah tendanya tinggalin apa ininya. Iya benar. Alat-alatnya semuanya tinggalin. Karena kita susah untuk mendapatkan alat-alat itu. Itu salah satu yang gue minta payung dari Perancis gitu. Nah itu episode para layang itu muncul di situ. Sejarah para layang di Indonesia itu kalau klik googling muncul nama gue selalu. Jadi, walaupun akhirnya gue belajar para layang itu setelah 30 tahun kemudian baru gue terbang. Nganggur dong. Ya karena waktu awal-awalnya kan pada babak belur gitu. Temen terus meninggal, temen yang meninggal. Nah, sejak itu gue nggak mau, gue nggak berani gue karena trauma teman-teman pada ada yang mati, ada yang patah-patah. Yang apa sih atlet-atlet juga kan banyak yang kayak keluarga Mandagi kan. Iya. Terus episode para layang, episode udara baru 30 tahun kemudian baru gue dipaksa terbang. Untuk? Kenapa harus dipaksa terbang? Ada sesuatu jadi, yang... waktu gue punya payung ini, gue juga kan punya perahu karet. Iya. Jadi masih sibuk Arung Jeram. Payung ini gue simpen. Terus ada teman dari Jogja, Dudi. Nah, dia perintis para layang Indonesia tuh. Karena dia yang pertama pakai payung itu. Jadi Dudi sebenarnya dia tarik mundur dikit lagi, kenapa gue beli para layang gitu kan. Kenapa? Karena setahun sebelum itu ada ekspedisi Perancis mau terbang para layang di Indonesia. Mau terbang dari 3 titik, dari Merapi, puncak Merapi sama Gunung Raung, kawah terdalam. Terbangnya justru ke kawahnya? Iya, sama Cartens.
Kartens. Tapi ternyata dia udah ngontak kita untuk mau bikin ekspedisi itu, kita jadi pendukung. Support. Norman, gua Norman Dudi itu waktu itu. Dudi yang meninggal ini, Norman juga meninggal. Kita bersahabat bertiga. Norman bilang ada ekspedisi dari Prancis nih mau para layang dulu para pong gitu dulu. Para pong. Bahasa Prancis. Udah para layang aja kita. Terus Dudi bilang gini, bener juga loh, kita setiap saat bisa begini, gitu. bisa tewas. Artinya terus kenapa? Ya kalau kita tewas biasa aja gitu. Misalnya lu tewas, kita nggak boleh sedih. Itu kita cari kok kita kayak gitu. Jadi nggak boleh nggak boleh sedihnya nggak boleh berlebihan gitu. Itu dibilang dia. Oke, ya benar juga loh Dudi. Gitu. Itu 91, 92 ya Norman nggak tahu silang. Nah, 93 hari Minggu gue lagi habis arung jeram, tahu-tahu dulu zamannya pager. Iya, pager. Pager. Cuman ada tulisan. Di pager itu gue lagi tidur gitu, capek. Terus gue dulu pakai CJ7 kan, naik mobil itu CJ7 lengkap. Sekarang bawa barang-barang. Terus dulu CJ7 keren banget dulu. Kalau nggak CJ7 Landi. Enggak, dulu CJ7 masih ya. CJ7 masih gitu. Terus pagernya bunyi. Gue baca Dudi tewas. Lihat gitu, gue kan ingat kata-kata Dudi kan. Kita kalau ada yang meninggal salah satu, kita biasa aja, nggak usah terlalu bersedih. Dudi tewas di layang di Parangtritis. Gue kan di Jakarta tuh, dia di pantai. Nah, terus lihat gitu, emang ngantuk kan, udah tidur lagi gitu. Dan bilang sama jalan Dut ya, udah tidur lagi. Terus tahu-tahu bunyi lagi pager, bangun lagi. Jenazahnya belum diketemukan. Wah, kaget langsung naik ke mobil, start, hantam langsung ke Jogja. Dari wartel ke wartel untuk dengar berita. Dulu masih wartel. Bunyi wartel. Gimana, udah ketemu belum? Oh belum. Ajak. Sampai di Jogja ketemu, rupanya Dudi udah ketemu lagi di Gotong, tapi kepalanya nggak ketemu. Kepalanya hilang, kepala sama kakinya. Bukan kemakan ikan. Enggak, itu kan karena tali-tali, karena ombaknya kan besar gitu, jadi mungkin pelintir tali. Pukul. Ada satu yang kelewat. Apalagi? Enggak, yang di Dudi juga. Dudi waktu sudah bisa para layang, dia obsesinya dia ingin menerbangkan gua. Maksudnya tandem gitu? Enggak, gua harus terbang. Bisa terbang karena enggak apa-apa lah. Enggak, gua udah takut kan. Enggak apa-apa, waktu itu salah. Sekarang udah bener kok gini. Udah enggak mau gitu. Enggak, bencana di Palu itu tahun berapa ya? Itu Palu. Itu gua mulai terbang di situ. Mulai di situ. Palu baru-baru ini kayaknya 2000, sebelum 2000. 2018. Jadi berapa? 7 tahun lalu ya. Kenapa gue bisa terbang? Nah itu ada nama Frankie, almarhum juga. Frankie kelas Manado. Dia ngundang gue ke Manado. Dia udah para layang. Dia penerjun juga. Bahkan dia base jump. Dia ngundang gue ke Manado. Dia bilang, gue mau meneruskan obsesinya Dudi. Dia bilang, apa? Lo harus terbang. Waduh. Enggak lah Frank, enggak. Ini lo bukan penakut, lo hanya trauma. Lo semua extreme sport lo lakukan. Nah, lo bukan penakut. Trauma tuh bisa dihilangin, katanya ada terapinya. Gue pikir, ya udah gimana? Ya udah lo tandem sama gue dulu, tandem segala macam diajarin. Terus gimana? Ya tapi gue perlu waktu, gue bilang gitu kan. Ya udah lo pulang dulu ke Jakarta. Terus kalau lo udah siap, lo bilang ya. Karena harus terbang 40 kali gue. Jadi nggak boleh, harus 40 kali terbang untuk supaya dapat license pemula, license awalnya PL1 kalau dia bilang. Jadi gue perlu waktu kalau 40 kali terbang kan. 40 kali terbang. Minimal 2 minggu di sana di Manado. Udah megang sertifikat gitu ya. Nah, gue pulang lah ke Jakarta, akhirnya dia dirayu-rayu sama Frankie, akhirnya oke, Frank siap. Nah, udah angkat lo ke Manado. Nah
berapa kali, terus terbang lah. Gue pertama kali terbang itu gue nangis di udara gitu ya. Ingat Dudi. Oh. Udah, Ingat Dudi sahabat gue bisa terbang. yang pertama Sampai kali. sekarang tiap kali gue terbang selalu gue doa untuk Dudi sama Frankie. Dia meninggal sekarang. Jadi itu waktu gue sudah terbang, hebohlah dunia para layang. Gitu. Ya, wah akhirnya Lodi terbang. Nah, gue dapet privilege, gue kemana aja di support, pokoknya disambut lah. Salah satunya Eiger lah yang paling mahal beliin alat berdua. Sampai sekarang alatnya baru ada satu di Indonesia juga. Oh, itu yang dari Eiger itu. Alat yang gue pakai itu belum ada duanya. Endingnya nih, harapannya Bang Lodi untuk masa depannya, terutama untuk diri sendiri atau dunia relawan, rescue atau para layang, apalah. Ya, kalau untuk ini ya, apa namanya, ini dulu untuk extreme sport. Oh, extreme sport. Pelaku extreme sport ini supaya selamat. Iya. Kan gue ini ada Norman Edwin, ada Budi. Sudah banyak yang dia terlalu berani. Kenapa gue selamat? Iya. Bukan karena gue hebat. Iya. Karena gue ini, setiap manusia itu, bahkan binatang juga, makhluk hidup itu punya naluri. Punya naluri yang dari Tuhan. Kalau binatang, dia sudah melihat bahaya, dia lari lah. Kalau manusia melihat bahaya, lari, malu, ada banyak pertimbangan. Ada yang dia nggak sampai ini gue pengecut, gitu-gitu kira-kira. Atau misalnya harus sampai puncak karena ada bendera klub, bendera Indonesia, sponsor segala macam. Itu jadi kalau manusia itu punya banyak pertimbangan sehingga sebenarnya nalurinya sudah ada, perasaannya sudah ada, tapi bebel. Iya. Jangan gitu ya. Itu sifat manusia yang begitu. Nah, itulah yang bikin celaka. Jadi extreme sport itu intinya kesuksesan itu adalah tujuan utamanya kan pulang ke rumah dengan selamat, berkumpul dengan keluarga. Itu yang tanamkan supaya kita selamat. Itu ini gue selamat. Iya. Karena penakut. Bukan penakut kan tadi kan. Jadi kembali lagi SAR itu SAR Search and Rescue atau SOS Save Our Soul. Artinya apa yang diselamatkan nyawa. Bukan kita datang untuk mengangkat mayat. Iya benar. Tapi itu juga nggak salah mengangkat mayat. Tapi kan lebih bagus targetnya adalah menyelamatkan nyawa. Menyelamatkan nyawa. Ya, menyelamatkan nyawa. Jadi kita ada bertindak lebih iya, selain punya skill, harus ada ketulusan dari dalam hati diri sendiri. Jadi bukan seperti kita punya keahlian dengan uniform segala macam. Tak ada kecakapan. Kita tanya sama diri kita. Ini tanda kecakapan ini untuk apa ya? Jadi kan saya terus terang agak malu gitu pakai gitu. Jadi kita datang untuk di rescue, jadi bukan untuk memindahkan kuburan. Ya, bukan sekedar memindahkan kuburan. Jadi kita datang untuk mencari dan menyelamatkan, bukan mencari untuk memindahkan jenazah dari satu tempat ke yang lebih layak. Seperti itu. Hidup rescue berarti. Relawan. Iya, hidup relawan.